Selamat sore teman-teman. Jadi pada sore hari ini kita akan meluncur ke rumahnya Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi karena rumah saya ini daerah Ponggok, sebelum sampai ke rumahnya Mbah Kendil yaitu di Dusun Sambirejo, kita akan melewati Gunung Srengat teman-teman. Jadi ini selain dinamakan Gunung Srengat juga dinamakan Gunung Pegat. Kita akan meluncur ke rumahnya Mbah Kendil Jopo Montro karena tadi saya mendapat kabar bahwa di rumahnya Mbah Kendil Jopo Montro itu sedang rame. Jadi anak-anaknya semua pada pulang. Kita nanti akan melihat liputan atau kita nanti akan melihat bagaimana kegiatan Mbah Kendil Jopo Montro ketika berada di rumah. Jadi teman-teman, Mbah Kendil Jopo Montro itu memiliki bakat yang sangat beragam sekali. Bahkan saya sendiri pun juga kagum. Selain dari praktisi paranormal, Mbah Kendil juga adalah sosok dalang yang ternama. Kemudian Mbah Kendil juga bisa untuk membuat ukir-ukiran almari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Serta Mbah Kendil pun juga bisa bercocok tanam. Mbah Kendil juga bisa membuat bangunan atau nukang bahasanya kalau di sini. Selain itu pun Mbah Kendil juga pandai memasak teman-teman. Tapi dari beragam ilmu, beragam bakat yang Mbah Kendil miliki, tentu saja Mbah Kendil tetap memiliki sikap yang rendah hati dan tidak mau menyombongkan diri kepada siapapun. Banyak orang-orang yang awalnya belum kenal dengan Mbah Kendil itu menganggap biasa saja dengan keagungannya, kewibawaannya sebagai sosok paranormal seperti layaknya paranormal yang lain. Tapi dibalik itu semua teman-teman, setelah banyak orang mengenal dengan Mbah Kendil Jopo Montro, mereka semua pada kagum karena ternyata keahliannya Mbah Kendil Jopo Montro itu tidak hanya satu, melainkan sangat beragam sekali. Selain daripada itu, Mbah Kendil Jopo Montro juga memiliki bakat sebagai aktor film sekaligus menjadi sutradara. Jadi teman-teman, jika kalian penasaran dengan filmnya Mbah Kendil Jopo Montro, kami telah membuat 2 film, yaitu yang pertama adalah film modern yang berjudul Adol Anak Wedok. Yang kedua adalah film kolosal sejarah yaitu serial Ken Arok dan Ken Dedes. Kalian bisa melihat atau menonton sebagai hiburan di channel kami Teja Karya. Jadi nanti saya akan menyertakan linknya di deskripsi. Kalian bisa melihatnya sebagai hiburan yang insya Allah tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman, terkait dengan film Ken Arok dan Ken Dedes, ini kita sudah hampir berakhir, yaitu hanya kurang 1 episode untuk episode terakhir. Kami masih kekurangan pemain untuk Kebo Ijo dan Tunggul Ametung. Jadi teman-teman, kita akan membuat film itu sebagai tutupan yang pastinya akan sangat luar biasa dengan trik-trik, dengan hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Dalam pembuatan serial Ken Arok dan Ken Dedes ini akan terkesan jauh berbeda dari garapan-garapan atau film-film yang ditayangkan oleh channel-channel atau program-program yang lain. Karena di dalam film Mbah Kendil Jopo Montro ini, selain daripada kami menggunakan pengamatan dari sisi sejarah dan sisi data-data yang ada di buku-buku yang telah kami baca, kita juga mengambil dari sisi misteri atau sisi mata batin Mbah Kendil Jopo Montro. Untuk itu teman-teman, supaya kalian tidak penasaran, silahkan kalian cek link di bawah ini dan kalian bisa menyaksikan kedua film Mbah Kendil Jopo Montro yang berjudul Adol Anak Wedok dan serial Ken Arok dan Ken Dedes. Selain itu, terus ikuti video ini sampai akhir teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pusaka ini belum selesainya harus 2 malam lagi. Kamu harus sabar, ini belum sempurna. Coba lihat, kamu akan saya bunuh, Gandrik. Akan saya bunuh kamu. Aku harus bersiasat membunuhmu, Gandrik.
Sepertinya sini benar-benar lurus dan lancip ini tajam sekali. Ini sempurnanya 2 hari. 2 hari lagi pasti aku dan bisa membunuh berbagai musuh-musuh yang mengancam kamu, Genar. Sangat indah sekali. Dan indah. Saya yakin pusaka ini pantas untuk saya pegang. Iya. Kau akan mendapatkan balasan, Genar. Kau akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini rumahnya Mbak Kendil sedang rame karena anak-anaknya semua pada ngumpul di rumah. Menunya sate ayam yang diberikan spesial oleh anaknya. Ini anak wedok yang bernama siapa Dok namanya Dok? Denis Kuncoro Dewi. Denis Kuncoro Dewi. Denis Kuncoro Dewi. Dan ini adiknya namanya siapa? Pak Andri Handayanto. Pak Andri Handayanto. Tapi ada insiden apa ini? Sempal keberutuk teman-teman. Jadi mungkin karena kurang sedekah. Gimana Mbah ini anaknya pada ngumpul di rumah, apalagi di bulan Ramadan? Apakah ada kesan-kesan tersendiri yang Mbah Kendil rasakan? Ya, yang jelas orang tua kalau anaknya ngumpul kan pasti senang. Nggih. Sehingga anak-anak kan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Ya kami hanya berdua sama anak yang kecil. Terus pada 3 minggu yang lalu kita susah. Nggih. Karena anaknya yang ada di Korea kan sakit tulang Nggih. punggung, ternyata itu didiagnosis tulang rusuk yang sakit. Kemudian Tulang punggung nggih. tulang punggung ternyata yang benar tulang rusuk. Kemudian setelah didiagnosa sama rumah sakit itu memang benar itu, tapi terapi dari rumah sakit juga ada hasilnya. Tapi yang lebih nyaman lagi kemarin dibenahi oleh teman saya, Nggih. saudara kita Mas Bendo. Mungkin ada pesan-pesan atau doa-doa yang khusus untuk anak-anaknya Mbah Kendil mungkin yang Yang ingin jelas orang disampaikan. tua hanya mengharapkan rukun di antara anak satu, jangan rukun sekali. Karena anak-anak kami itu antara kakak sama adik rukun sekali. Nggih. Sehingga kalau kita memberikan ceramah kepada orang, kalau keluarganya kita sendiri berantakan kan tidak sesuai dengan kenyataan. Nggih. Jadi kalau memang keluarga kita damai, sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita apabila ceramah itu bisa mencontohkan gitu loh. Nggih. Sehingga utamanya pada hari-hari tertentu anak-anak pasti kumpul gitu. Semoga nanti untuk hari raya bisa kumpul. Nggih. Terus kemudian kita bisa main-main ke rumah tetangga, warga, saudara dan sebagainya. Nggih, amin. Ya syukur bagi bisa main-main ke rumah para teman-teman praktisi, Nggih. teman-teman dukun sakal butung. Kita malah lebih senang sekali. Oke, terus ini Mbah, saya tuh mengamati bahwa anaknya Mbah Kendil yang bernama Denis ini setiap kesini selalu membawakan oleh-oleh sate ayam. Apakah ini memang makanan favorit Mbah Kendil atau gimana Mbah? Bukan.
Yang goreng telur. Yang namanya sate setiap orang kan suka. Nggih. Semua orang suka. Ya mungkin anak-anak menghargai, jadi menyajikan orang tua yang lebih enak, yang lebih bergengsi, kan? Nggih. Lebih biar orang tua senang. Kalau saya spesial tuh senangnya ya masakannya sederhana seperti lodeh, jangan lodeh, satu lodeh itu. Nggih. Jangan terong, kates, seperti itu yang saya gemari. Terus untuk cemilan, Mbah, pisang goreng itu Mbah Kendil suka pisang goreng itu mitos apa fakta, Mbah? Itu fakta itu. ya kalau anak-anak sudah tahu semua, kalau saya sukanya nasi goreng. Pisang goreng. Pisang Ya? goreng. Ya, Oke. jadi anak-anak tahu kalau saya marah belikan nasi goreng terus nggak jadi marah. Pisang goreng ya, Mas? Nah, pisang goreng. Ya. Iya. Ya teman-teman, jadi inilah liputan sekilas Mbah Kendil Joko Montro. Semoga ini bermanfaat, bahwa tadi sudah diselipkan pesan oleh Mbah Kendil bahwa yang penting diantara saudara itu harus rukun, Mbah nggih. Ya. Baik dalam suka maupun duka. Saya sendiri juga mengamati teman-teman, jadi memang anak-anaknya Mbah Kendil ini selalu rukun. Jadi kalau ada saudaranya yang susah selalu dibantu. Kalau misalkan ada saudaranya yang sedang bahagia pun juga bukan malah iri, tapi juga ikut turut bahagia. Ini terlihat dari anak-anak Mbah Kendil yang sudah dewasa pun juga tetap asik dengan tingkah-tingkah lucu mereka, teman-teman. Yang jelas kita pernah berhasil membuat sebuah film 2 judul. Oke. Yang pertama ada judulnya Menjual Anak Wedok ya. Iya, Adol Anak Wedok, Mas. Adol Anak Wedok. Jadi Oke. kita sudah sampai tamat Adol Anak Wedok. Itu yang main ya 90% dari keluarga kita saja. Oke. Jadi dari orang lain atau tetangga teman hanya sekitar 20%. Jadi Oke. 80% yang main adalah keluarga sendiri dalam satu rumah gitu. Oke. Kemudian untuk menjadi yang kedua adalah kisah Serial Ken Arok ya? Ken Arok, Ken Dedes, itu yang main juga 90% dari keluarga. Iya. Ya, anak-anak main jadi Ken Dedes dengan Banda yang Sari. Oke. Mbak Lulu juga main sebagai Umang. Itu sama siapa itu? Selorok. Di Selorok. Dan karena orangnya tertentu, pemainnya kurang, kita sampai menjadi tiga tokoh, yaitu Iya. yang pertama Ken Arok, yang kedua Mbu Gandring, yang ketiga jadi dukun bayi. Sama itu Resi, Mbah Resi. Sama si siapa itu tadi. Iya. Bagaimana rasanya, Dok? Sakit nih. Tangannya, kakinya, angkat semua. Sakit sekali. Ya. Ambil nafas. Kemudian dengan kekuatan kuat, siji, loro, yo bareng yo, bareng.
tiba-tiba nggak kasih kabar. Biasanya yangmu yang ngasih kabar sama saya. Kok kamu yang datang sendirian? Kamu kok tahu di Padepokan Liman sini? Ada apa? Berapa hari? Dari lengkeh Gunung Kawi sampai di Liman sini. Kok kamu diam aja? Ada apa? Bilang sama guru, nak. Ada masalah apa? Kamu kan sudah saya kasih tahu bahwa kamu sudah saya ajarkan ilmu dan kawero. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu bisa meneruskan lagi. Kamu belum waktunya, nak. Kamu masih kecil. Kasihan ibumu, kasihan biungmu sakit, eyangmu juga sakit. Nah, kalau kamu di sini, siapa yang merawat kakekmu sama biungmu, nak? Kamu kok diam saja, Kenaro? Ada apa? Berdirilah. Ada apa? Maafkan aku. Aku membangkang pemerintah. Menurut sama guru. Karena biungku sudah meninggal, guru. Oh, biungmu sudah meninggal. Terus gimana kamu datang sini? Apakah tidak diantarkan? Eyangku sudah meninggal, guru. Tabahkan, Yona. Tabahkan. Semoga kamu tawakal, kamu bersabar. Biarpun kamu sudah tidak punya siapa-siapa, tapi gurumu adalah wakil dari biungmu. Jangan berkecil hati. Gurumu akan menjangkung, gurumu akan mengasuh hingga kamu jadi orang yang perkasa, orang yang sakti, orang yang peduli kepada kaulalik, orang yang peduli kepada orang-orang yang perlu membutuhkan pertolonganmu. Karena guru tahu apa yang ada di hatimu. Guru tahu sekali apa yang ada di hatimu. Tidak lain kamu ingin menjadi orang besar. Kamu ingin menolong rakyat kecil yang kini itu mabel, muntang manting kocar kacir kawula cilik karena tunggul ametung tidak memikirkan kawula dasih, tidak memikirkan kawula alik. Banyak pengangguran, banyak orang-orang yang minum mabuk-mabukan, banyak orang yang umbar-umbaran kanapsun dengan perzinahan, banyak perampokan. Sama sekali tunggal matung tidak terбerikan. Aku tahu kamulah sosok orang yang akan memberikan katentraman karahayun di wilayah Tumah Beler. Tidak apa-apa, biungmu sudah meninggal, kakekmu sudah meninggal, tapi gurumu ada di sampingmu yang pasti mengayomi kamu. Pasti kamu akan menjadi orang sakti, dan pasti, dan saya pastikan kamu akan menjadi orang nomor 1 di... Lebih baik saya mati saja. Jangan, Gusti Putri. Saya ikut siapa nanti? Tolong jangan sampai mati, Gusti Putri. Jangan khawatir, saya lebih paham dengan keadaan ini. Saya ini adalah anak Brahmana Buddha atau anak resi, yaitu Resi Purwa. Sehingga
saya bisa penerawangan yang diberikan oleh Bopo kepada saya, sehingga saya melihat kepada sosok Ken Arok. Mereka akan bisa mengayomi saya, menyelamatkan saya. Saya percaya atas kesepakatan saya dengan Ken Arok, yaitu akan membunuh Tunggul Ametung. Oh, membunuh. Iya, Dayang Sari. Saya adalah titisan Batara Brahma. Saya memiliki pusaka yang kinodri. Artinya, Saya tahu Gusti Putri adalah perempuan prawira Dibya. Saya tahu Gusti Putri adalah pewaris kerajaan di Tumapel ini. Saya sudah keliling ke sana kemari untuk mencari guru bahwa jodoh saya adalah Gusti Putri yang mempunyai tetenger, yaitu Toh Bromo yang ada di paha yang pernah ditunjukkan kepada saya Gusti Putri. iya, iya Ken Arok. Dan saya tidak bisa melupakan kamu karena saya sudah terlanjur merasakan madu cinta dari kamu. Maka segeralah persiapan untuk membunuh Tunggul Ametung. Hari semua manis, pintu belakang, lorong sebelah samping akan saya buka. Kamu masuk ke ruang Patileman, Pasarean, Pagulinan, saya dan Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung tidur, aku akan menemuimu dan kamu masuk untuk membunuh Tunggul Ametung. Terima kasih Gusti Putri. Tidak bisa. Maafkan saya, Empu. Kita sudah dewasa. Kita sudah tua. Sosok orang yang budi luhur. Apa yang disabdakan, apa yang diucapkan, tidak berani mengkhianati. Brahmana, Wiku, Resi, Cekel, Pandita, Begawan, Sabdo Pandito Ratu, ngendika sepisan dadi ora bakal kena lali. Pindho we Kresna tumete sing delancang seta datan kena kaucali. Artinya, kalau bersabda hanya satu kali bagi orang-orang Brahmana, termasuk Empu. Saya sudah 4 kali datang ke sini, tapi berkali-kali Empu mengkhianati saya. Apakah Empu tidak memahami? Apakah Empu tidak mengerti? Saya adalah Nayaka Praja. Saya adalah pengawal kerajaan dari Tumapel hingga ke Padepokan sini. Tidak dekat. Bahkan melewati Ribandil Bebondotan, melewati hutan belantara, melewati jurang Terbis. Namun setiap kesini pasti beralasan. Sebenarnya saya tidak pantas marah, karena saya adalah tamu yang ada di depan Empu Gandring. Sehingga saya mohon dengan hormat dan sangat, apapun bentuknya, pusaka itu akan saya ambil dan akan digunakan oleh kerajaan Tumapel. Mohon maaf, Empu Gandring, berikan pusaka itu pada saya. Tidak bisa, Genaro. Pusaka kalau belum sempurna, maka akan merenggut nyawa yang memiliki. Sehingga kamu harus sadar bahwa memegang pusaka itu tidak gampang. Saya mempunyai pengalaman. Kalau membuat pusaka belum selesai dipakai, maka akan merenggut nyawa orang banyak. Dan nasibnya akan tersurang-surang, akan nisto, akan ciloko. Maka kamu harus nurut pada Empu Gandring. Hanya kurang 2 malam saja sudah andalan. Pusaka kamu sudah tiada tanding. Pusaka kamu sudah saya coba. Saya tancapkan kepada pohon gurdo. Seketika layu dan daunnya rontok. Sehingga
bila ditancapkan kepada dadanya musuhmu, pasti botol prapeng walikat brodoli gendongan usus mutah ludiro mutah getih. Sehingga biarkan saja pusaka ini akan saya masuki mantra lagi biar sempurna. Kamu nanti akan puas dengan pembuatan Empu Gandring. Walaupun toh belum jadi, saya yakin hasil karya dari Empu Gandring pasti ampuh. Sehingga saya sudah puas atas keberadaan tersebut. Sudah saya masukkan ke dalam gedung pusaka. Jadi saya tidak bisa mengambil, sudah saya kunci berbagai mantra japa. Sehingga kalau pusaka ini saya ambil nanti malah kumplang kosong, suwung wanggung yoline ilang. Sehingga kamu harus paham, 2 malam lagi kamu ambil pasti saya berikan. Saya sudah berusaha agar saya bisa sabar atas pesanan ini. Saya menyuruh Empu Gandring. Saya tidak main-main. Saya berani membeli yang sangat mahal sekali, bahkan tidak hanya uang, tapi termasuk koin-koin emas, termasuk barang-barang mutiara emas berlian. Saya berikan kepada Empu Gandring yang sangat banyak. Tapi kalau semacam ini, saya artikan bahwa Empu Gandring melecehkan saya, merendahkan wibawa Kenaro. Saya adalah merupakan Nayoko Projo. Ucapan saya ini diperhatikan seluruh kerajaan Tematel. Masih baru ini saya injak-injak pada orang atas kelancangan, atas kurangnya tanggung jawab pada saya. Saya bisa marah dan saya bisa menangkap Empu Gandring apa mau saya. Tapi saya masih menggunakan budi yang luhur agar hal ini tidak berujung dengan pertengkaran, berujung dengan kebaikan dan keluhuran budi. Permasalahan tidak begitu. Saya tidak memburu dengan uang. Ambil saja mas-masan yang kamu bawa ke sini. Masih utuh. Masih utuh. Sehingga saya membuat pusaka itu. Bukan karena mencari uang. Bukan karena mencari harta benda. Tapi saya menolong orang. Maka dari itu yang megang pusaka harus orang-orang yang berjiwa hati luhur. Kenapa kamu hanya 2 malam saja kamu tidak betah, kamu tidak bisa? Jangan-jangan akan kamu gunakan hal-hal yang kurang baik. Kalau toh nanti kamu pakai untuk membunuh orang, maka turunmu nanti akan hidup sengsara, Kenaro. Tapi kalau kamu bersabar, jelas kamu akan menjadi orang yang sakti terkenal sepanjang masa. Seluruh dunia akan mengagungkan dengan kekuatanmu. Cukup, hentikan ocehanmu. Saya sudah bilang, kalau kamu tidak menuruti apa yang saya minta, maka uangmu dan emas-emasmu akan saya ambil. Maafkan saya, Empu. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Empu. Saya tidak bermaksud untuk menolak penawaran Empu. Tapi hari ini saya butuh sekali tentang pusaka itu. Dan apa gunanya pusaka tidak perlu saya beberkan di sini. Tapi mohon hal ini untuk bersadar. Dan mohon Empu bisa menyadari apa yang saya perbuat, apa yang saya harapkan. Saya mohon Empu mengerti tentang perasaan saya, mengerti apa yang saya harapkan. Jadi saya tidak sengaja menyinggung. Karena dharma bakti saya sebagai prajurit, maka harus menggunakan pusaka yang hebat dari Empu. Sehingga maafkan saya apabila ada kelancangan saya ini, Empu.
Makanya dari itu, kamu harus nurut dengan saya. Jelas. Kalau toh kamu tidak suka dengan cara saya, maka carilah empu yang lain. Saya tidak bangga kamu pesani pusaka itu. Saya benci kepada patrap kamu, benci dengan kelakuanmu. Cari yang lain. Empu-empu masih banyak, tidak hanya empu Gandri saja. Pergi. Kamu pergi. Maafkan, Bu. Saya tidak mungkin pergi. Saya tidak mungkin pergi. Saya sudah 4 kali ke sini. Saya harus berhasil. Saya berhasil membawa pusaka buatan Bu Ganjing. Maafkan saya, Bu. Maafkan. Jangan kamu mentang-mentang Bu Ganjing. 1 tamparan saja kamu semaput, kamu mati tanding dengan Bu Ganjing. Macam-macam kamu. Jangan tantang saya, Bu. Jangan rendahkan saya, Bu. Kamu hebat membuat pusaka, tapi Ken Arok juga tidak mau kalah dengan dapurmu. Kamu membuka untuk membuat usaha, membuat keris, membuat pusaka. Itu kan kerjaan kamu dan sudah saya bayar. Tapi kalau kamu lancang menantang Ken Arok, bukan di sini tempatnya, Bu. Saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak takut dengan Bu Ganjing. Kamu mengancam saya, jangankan kamu, 10 daripada Empu Ganjing saya tidak takut. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah tanggung jawabmu. Kamu sudah bertanggung jawab untuk membuatkan keris kepada saya, dan uangnya sudah saya kasih, termasuk mas-masan dan sebagainya. Itu tanggung jawabmu yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu buktikan. Sekarang saya bertanya, Empu Ganjing mau mengambilkan pusaka apa tidak? Jawab 1 kata saja. Mau apa tidak? Ucapkan pada saya. Pusaka ini ampuh sekali, sehingga harus 2 malam lagi aku isi dengan mantra-mantra yang dahsyat. Seperti ini pusakanya. Kamu mesti senang dengan pusaka ini. Jadi pusaka ini belum selesai. Selesainya harus 2 malam lagi. Kamu harus sadar, ini belum sempurna. Coba lihat. Kamu akan saya bunuh, Ganjing. Akan saya bunuh kamu. Aku harus bersiasat membunuhmu, Ganjing. Hancurkan kau. Ujungnya sini benar-benar lurus dan lancip, ini tajam sekali. Ini sempurnanya 2 hari. 2 hari lagi pasti aku dan bisa membunuh berbagai musuh-musuh yang mengancam kamu, Genar. Sangat indah sekali dan indah. Saya yakin pusaka ini pantas untuk saya pegang. Iya. Kita 1 orang jadi tokoh 3, tapi yang paling saya sedih itu jadi tokoh itu dukun bayi. Karena saya salah seorang yang laki-laki sejati, terus kemudian
dijadikan tokoh seorang perempuan. Iya. Kesulitan sekali kayak saya menjadi seorang sosok perempuan gitu. Tapi biarpun kita malu, biarpun kita itu kesusahan, kita tetap berusaha keras agar bisa menciptakan tokoh-tokoh yang baik. Sebenarnya kalau dilihat dari perawakan saya itu kan sosok seorang paranormal atau sesepuh gitu ya. Jadi kalau kita main yang aneh-aneh itu sebenarnya tidak pantas gitu. Tapi untuk pelengkap sebagai bumbu, kalau kita tidak main nanti ceritanya kan tidak bisa tamat. Ya, kami harus bisa membedakan itu budaya, apakah itu merupakan kasepuan ataukah itu merupakan sosok seorang kepala keluarga, itu pasti kita bisa membedakan. Kita membuat serial NR Genedes itu hanya kurang satu film saja, film yang menceritakan tentang pembunuhan Kebu Ijo dan pembunuhan Tunggul Ametung. Setelah itu sudah tamat lagi, insya Allah kita juga akan bikin film lagi nanti yang sederhana gitu, agar kita tidak kesusahan untuk membuatkan atribut busana atau tempat-tempat bersejarah. Ya teman-teman, ini juga mengajarkan kita semua bahwa di tengah-tengah kesibukan Mbah Kendil Jopo Montro, beliau juga menyempatkan waktu untuk membuat film-film sejarah khususnya, dan film-film drama-drama modern. Ini juga membuktikan bahwa pentingnya kebudayaan, entah itu kebudayaan tradisi maupun kebudayaan yang modern, itu perlu kita lestarikan. Jadi teman-teman, saya ingatkan jangan sampai kita membenci kebudayaan atau adat istiadat kita, karena yang namanya adat istiadat itu adalah bentuk jati diri bangsa. Untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita lestarikan, sama-sama kita jaga, karena kita sebagai anak bangsa yang baik, haruslah kita yang melestarikan kebudayaan bangsa ini. Mbah Kendil, ada tambahan yang ingin disampaikan mungkin? Ada tambahan lagi, pemain satu yang belum diliput adalah anak kami yang terakhir, yaitu Angga Kumajaya, yang menjadi sosok dan Arok yang masih kecil itu. Dan nanti bisa liput di depan, Pak. Iya. Dan nanti lengkap pemain film konten. Jika kita walaupun hanya sebatas konten, tapi kita harus bersungguh-sungguh sebagai aktor-aktor yang benar-benar mempunyai perawakan yang hidup gitu, yang punya ekspresi dan acting yang bagus gitu. Walaupun kita kesempitan dalam untuk media vokal dan media acting gitu. Ya teman-teman, inilah Angga Kumajaya. Itu dia anaknya Mbah Kendil yang ragil ini bersama teman-temannya. Teman-teman, dia juga pernah memerankan aktor sebagai Ken Arok pada waktu masih kecil. Ya teman-teman, inilah video kami pada malam hari ini. Semoga ini juga menjadi hiburan sederhana yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.